Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Kita mendengar ada kasus yang terjadi di salah satu pondok pesantren, yaitu di Martapura. Terjadi kasus pencabulan yang dilakukan oleh pimpinan pondok tersebut terhadap santri putranya. Dalam berita itu diberitakan ada 20-an santri putra yang menjadi korban pencabulan daripada pimpinan pondok pesantren tersebut. Begitu berita yang diberitakan, yang telah sampai kepada kita. Nah, karena itu menyikapi masalah tersebut, maka yang pertama tentunya kita sangat prihatin dengan kejadian seperti itu, yang seharusnya itu jangan sampai terjadi, apalagi di lingkungan pondok pesantren. Dan akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya orang tua pun menjadi was-was, menjadi khawatir untuk memasukkan anak mereka ke pondok pesantren, dan mereka pun akhirnya menjadi serba salah, mau memasukkan anak ke sekolah. Jadi serba salah mereka pada akhirnya. Nah, oleh karena itu saya punya beberapa pandangan ya terkait dengan bagaimana kita memasukkan anak kita sekolah, bagaimana kita ingin memasukkan anak kita ke pondok pesantren. Maka yang pertama, kalau kita ingin memasukkan anak kita ke sekolah, ke lembaga pendidikan, baik itu pendidikan umum atau di pendidikan swasta, negeri atau di pondok pesantren, maka yang pertama kita harusnya punya data terkait dengan sekolah tersebut, terkait dengan pondok pesantren tersebut, dan juga kita punya data guru-gurunya yang mengajar di sekolah tersebut. Nah, maka kalau kita sudah punya data, maka kita bisa mempertimbangkan apakah kita akan memasukkan anak kita ke sekolah tersebut atau tidak. Akhirnya kita punya pertimbangan begitu. Nah, oleh karena itu, kalau menurut ulun, maka yang perlu diperhatikan itu ada 6 hal. Apakah sekolah atau pondok pesantren itu layak untuk kita jadikan acuan dalam menyekolahkan anak kita demi untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan harapan kita, menjadikan anak kita yang soleh, taat kepada Allah dan Rasul. Yang pertama, kita harus melihat visi dan misi sekolah atau pondok tersebut. Sekolah atau pondok pesantren yang baik adalah sekolah yang memiliki visi dan misi pendidikan Islam, yang mana asas pendidikannya itu adalah akidah Islamiyah, yaitu misi pendidikan Islam membentuk kepribadian Islam, menanamkan sakofah Islamiyah, dan bila perlu juga memberikan penguasaan sains dan teknologi yang memang sangat diperlukan pada masa saat ini, dan juga menjadikannya sebagai pengemban dakwah dan generasi pemimpin umat. Nah, itu yang pertama, kita lihat dulu visi dan misi sekolah dan pondok pesantren tersebut. Kemudian yang kedua adalah manajemen sekolah. Nah, sekolah yang baik, pondok pesantren yang baik tentunya memiliki manajemen yang baik dalam proses kegiatan pembelajaran di sekolah. Pelaksanaan, pengawasan, tata tertib yang baik, standar keberhasilan yang terukur, dan seterusnya. Jadi manajemen yang baik. Kemudian yang ketiga adalah kurikulum pembelajaran. Nah, kurikulum ini bahkan bisa dikatakan sebagai jantungnya pendidikan. Sekolah yang baik atau pondok pesantren yang baik tentunya dia memiliki kurikulum yang mengarah kepada tercapainya visi dan misi tadi, yakni menjadikan pendidikan atau Islam, membentuk kepribadian Islam tadi, menanamkan sakofah Islamiyah. Maka kita lihat dulu kurikulumnya bagaimana, apakah kurikulumnya itu memang betul menunjang daripada visi misi tersebut atau tidak. Nah, kalau kita sudah mengetahui visi misinya, kemudian kita tahu kurikulumnya, maka itu menjadi pertimbangan kita untuk memasukkan anak kita ke sekolah atau di pondok pesantren tersebut. Karena itu orang tua jangan sampai ragu
menanyakan kurikulum sekolah tersebut. Jangan sampai ragu, karena itu untuk menjadi pertimbangan kita. Kemudian selanjutnya adalah sumber daya manusia, SDM. Nah, ini sangat penting. Itu yang tadi yang ulun sampaikan di awal tadi, yakni kita juga punya data guru-guru tersebut. Nah, SDM di sini yang ulun maksud adalah tentunya yang terlibat di dalam kegiatan di pondok pesantren atau di sekolah tersebut. Mulai dari kepimpinannya, pengasuhnya, guru-gurunya, staf administrasinya, bahkan sampai di tenaga kebersihan atau kepada satpamnya juga kalau memang pondok itu punya satpam. Kita lihat ini, apakah dia punya kafaah, punya kemampuan, apakah dia punya himmah, etos kerja yang baik, apakah dia punya sikap amanah, tanggung jawab, dan seterusnya. Kemudian alumni mana pondok tersebut, ini kita perhatikan itu, kita lihat itu. Dan kita lihat juga nanti kepribadian mereka sehari-hari bagaimana. Apakah mereka mengikatkan diri mereka dengan syariat Islam, apakah kehidupan keseharian mereka itu memang betul-betul menjaga hukum Allah Subhanahu wa taala, atau malah misalnya kepribadiannya, kesehariannya itu justru menganggap remeh daripada hukum Allah Ta'ala. Ini menjadi pertimbangan kita nanti. Kita lihat mereka ini bagaimana. Mereka misalnya meriayah diri mereka, meriayah istri dan anak mereka. Bagaimana mereka hidup di lingkungan sekitar, begitu. Kita lihat itu. Nah, kalau kita sudah mengetahui data daripada guru-gurunya, data daripada pimpinannya, ya secara umum ya tentunya, kita tidak bisa juga seluk-beluk dalam kehidupan mereka, tidak begitu yang saya maksud. Artinya secara umum, maka kita pun bisa mempertimbangkan apakah memang pondok itu layak untuk kita menyekolahkan anak kita. Kemudian yang penting juga adalah tata tertib atau disiplin sekolah tersebut. Ini kan tadi kita punya data tentang pondok tersebut. Nah, disiplin ini adalah salah satu aspek penting yang menunjukkan bahwa sekolah atau pondok itu mempunyai kegiatan belajar mengajar yang baik, yang berkualitas. Karena sebaik apapun visi misi pondok itu, sebagus apapun SDM-nya, kurikulumnya, kalau tidak disiplin, kalau tidak ada tata tertib, tidak ada kedisiplinan, ya tidak akan optimal. Maka sekolah itu ya tidak akan mampu mengantarkan anak-anak didiknya, santri-santrinya ke gerbang kesuksesan, atau yang tadi saya maksud adalah menjadikan anak yang soleh, taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang keenam ini penunjang adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang baik adalah kondisi yang aman dan nyaman bagi kegiatan belajar mengajar. Sekolah yang nyaman adalah tempat yang jauh dari kegaduhan, hiruk pikuk, bebas dari makanan yang tidak halal, bebas dari makanan yang tidak sehat mungkin, atau terhindar dari tindak kekerasan, intimidasi, dari bully dan macam-macam. Ini perlu kita perhatikan. Nah, insya Allah kalau kita sudah memperhatikan itu, paling tidak kita sudah punya ikhtiar yang maksimal untuk menyekolahkan anak kita, untuk menjadikan anak kita yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga nanti berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Dan jangan sampai lupa, tentunya kita selalu mendoakan anak kita. Makanya orang tua kalau bisa itu juga bangun malam, sholat tahajud misalnya, minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar anak kita itu menjadi anak yang soleh, taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kita minta juga kepada Allah, jangan sampai kita lupa mendoakan anak kita, dan tentunya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.